Selamat sore Tribuners, bagaimana kabar Anda sore hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali berjumpa dengan Anda. Kali ini dalam program Bincang Bola spesial PSM melawan Dewa United. Tema kita pada hari ini adalah PSM berburu kemenangan pertama di PRI Liga 1. Nah, baik, untuk itu kita sudah bersama dengan narasumber kita, Kak Kaswadi. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada sore hari ini. Selamat sore, Kak. Selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini tidak pergi nonton ya di Parepare atau seperti apa? Atau tidak dapat tiket atau seperti apa? Belum. Oke, baik. Ini kita akan melihat mungkin sebentar lagi pertandingannya akan dimulai, tapi kita akan berbincang terlebih dahulu. Kita agak prediksi dikit gitu ya, Kak. Baik, mungkin dari Kak Kaswadi mungkin boleh dijelaskan line up-nya terlebih dahulu kalau boleh kita minta penjelasannya. Ya, tadi sudah ada line up dari PSM Makassar lawan Dewa ya. Kita ketahui bahwa PSM akan menjamu Dewa United di markasnya di Stadion B.J. Habibie sore ini, di mana di dalam line up yang diturunkan oleh pelatih PSM Bernardo Tavares ada perubahan satu pemain saja dari pertandingan sebelumnya waktu melawan Persija di Stadion Gelora Bung Karno, di mana kali ini Bernardo Tavares menurunkan Victor Detan di sisi sayap penyerangan menggantikan peran dari Yakob Sayuri. Kita ulas dulu lebih awal dari PSM tetap mempercayakan Reza Arya di bawah Mister Gawan, kemudian ada Yuran Fernandes di situ, ada Safruddin, kemudian ada Erwin Gutawa. Kemudian di lini tengah ada 3 gelandang petarung yang dipasang, ada Akbar Tanjung, kemudian ada M. Arfan, kemudian ada Kenso. Lini sayap, kemudian ada Yance di kiri, ada Victor Detan di kanan, kemudian Pluim dan Everton yang menjadi ujung tombak serangan dari PSM Makassar. Kemudian dari Dewa United sendiri, pelatih Dewa Jan Olderkerin menurunkan skuad yang berbeda pula di posisi penjaga gawang ketika melawan Arema, menang 1-0 lawan Arema di pekan pertama, menurunkan Dede Nasir. Kemudian kali ini menurunkan kiper asingnya yakni Sonny Ricardo. Kemudian dia memasang 3 back, memang ada Agung Manan, ada Sainuri, kemudian ada Risto Mitrevski. Di sisi sayapnya ada Adi Setiawan dan Iqbal. Di lini tengah dipasang Theo Numberi, kemudian dia akan menopang Majid Osman serta Kolovos. Di sektor penyerangan ditambah lagi ada Egy Maulana Fikri dan Alex Martins di ujung tombak serangan. Nah, menarik dinanti dengan tipikal yang berbeda dari kedua pelatih. Kita tahu Tavares lebih mengandalkan taktik compact defense, di mana lebih banyak bertahan, kemudian mengandalkan serangan balik, sedangkan pelatih Dewa Jan Olde lebih bermain total football sebagaimana negara asalnya yakni Belanda. Ya, kita tunggu sebagaimana pertandingan nanti, hasil pertandingan seperti apa dan jalannya pertandingan seseru apa di Parepare. Baik, mungkin Kak Kaswadi dari line up tadi yang sudah dijelaskan, kalau dari penilaian atau prediksi Kak Kaswadi dengan line up ini seperti apa? Ya, kalau dari melihat line up yang ada, tentu pertandingan akan berjalan sengit. Kita tahu bahwa PSM memiliki rekor di kandang, yakni tidak pernah terkalahkan di musim lalu dengan 12 kali. Tentu rekor ini yang ingin dipertahankan sekaligus merebut poin perdana di hadapan pendukungnya. Setelah kemarin lawan Persija hanya meraih hasil imbang 1-1 dan kini berada di peringkat 12 klasemen. Tentu kemenangan akan mengangkat posisi PSM ke papan atas. Sementara tentu Dewa juga ingin mempertahankan hasil positif yang telah mereka raih di pekan pertama ketika lawan Arema, yakni menang, dan tentu mereka ingin melanjutkan kemenangan ini untuk berada di papan atas klasemen. Baik, dan itu tadi dari line up, kemudian melihat juga bagaimana mungkin komposisi pemain. Nah, PSM ini kan disandangkan dengan gelar juara bertahan begitu. Dan apakah ini juga PSM akan diprediksi akan menguasai pertandingan? Kalau dari pandangan Kak Kaswadi seperti apa? Kalau kita melihat PSM menguasai jalannya pertandingan mungkin agak kurang ya. Bahwa kita lihat dari beberapa pertandingan PSM Makassar sendiri, mereka itu jarang
melakukan penguasaan bola. Terbukti ketika kemarin melawan Persija, penguasaan bola mereka hanya 20%. Dari pelatih PSM Makassar sendiri, Bernardo Tavares, mengaku bahwa mereka ingin membiarkan pemain lawan menguasai bola, kemudian mengandalkan serangan balik untuk menjebol gawang lawan. Jadi PSM memang ini lebih bermain efektif, di mana sekali dapat bola, ketika merebut bola hanya butuh 1-2 kali sentuhan untuk menyerang, menciptakan peluang dan berbuah gol. Mungkin itu. Baik, dan mungkin kalau kita melihat juga tadi dari 20% itu prediksi itu atau penilaian itu, dan apa yang mungkin perlu diwaspadai PSM hari ini untuk melawan Dewa United? Mungkin ada dari komposisi pemain Dewa United kah, atau taktik mereka, atau seperti apa? Kita tahu bahwa Dewa United sedang membangun tim, dan pembelian mereka di bursa transfer sekarang sangat jor-joran. Terbukti ada beberapa pemain kunci yang bisa membahayakan mungkin untuk PSM. Yang pertama lini tengahnya yaitu Kolovos. Kolovos dia merupakan pemain timnas Yunani. Kemudian dia pernah merasakan bermain di Liga Champions melawan Real Madrid. Tentu dengan pengalaman yang dimiliki ini, dan ketika bertemu tim Liga 1 akan dia pergunakan kemampuannya, dan tentu ini akan berbahaya bagi lini tengah PSM maupun lini pertahanan PSM dengan umpan-umpan yang akan diberikan. Ditambah Dewa United memiliki sosok Alex Martins di ujung tombak serangan. Kita tahu bahwa Alex Martins tampil bagus ketika bermain di Bayangkara musim lalu dengan 11 gol yang dicetak. Kemudian di pekan pertama kemarin menjadi pahlawan Dewa United dengan 1 golnya ke gawang Arema. Jadi dua sosok ini kemungkinan yang bisa membahayakan bagi PSM. Di samping itu ada juga sosok Egy Maulana Fikri. Kita tahu bagaimana Egy Maulana Fikri di timnas, kemudian memiliki pengalaman juga bermain di Belgia, dan kita tahu skill individu yang dimiliki Egy juga di atas rata-rata lah pemain Indonesia. Baik, dan selain tadi ada beberapa pemain yang disebutkan oleh Kak Kaswadi, ini juga kita melihat di Dewa United ini ada Ricky Kambuaya, resmi mereka transfer dari Persib Bandung. Apakah ini juga menjadi kekuatan bagi Dewa United atau seperti apa? Tentu ini menjadi kekuatan baru di Dewa United. Meskipun saat ini Kambuaya masih disimpan untuk di bangku cadangan, belum diturunkan langsung di starting 11. Tentu pelatih telah membaca kekuatan PSM, dan bisa saja ketika mengalami kebuntuan melawan PSM, Ricky Kambuaya bisa menjadi opsi untuk lini tengah PSM ketika alami kebuntuan. Ketika Kolovos tidak bisa membongkar pertahanan dengan umpannya, Ricky Kambuaya bisa menjadi opsi. Kita tahu bahwa Kambuaya memiliki umpan yang bagus pula, kemudian memiliki kelincahan, dan memiliki sepakan keras dari luar kotak penalti. Nah, ini juga yang perlu diantisipasi oleh pemain PSM, opsi-opsi pemain dari Dewa United yang ada di bangku cadangan. Dan selain tadi pemain itu juga ternyata Tangsel Warriors ini ada pemain dari PSM juga, Agung Manan gitu. Baik, mungkin apakah ini juga nanti akan Agung Manan bertanding kemudian nostalgia kah, atau seperti apa, atau ini juga menjadi pendukung kuat bagi Dewa United? Kita tahu bahwa Agung Manan sendiri ini pemain penting di PSM musim lalu. Dia bermain 27 kali dari 34 pertandingan. Dia menjadi sosok penting lah dikatakan di lini pertahanan PSM bersama Yoran Fernandes, bersama Erwin Gutawa, ataupun silih berganti dengan Yang Ce di posisi pertahanan PSM Makassar musim lalu. Tentu Agung Manan tahu bagaimana karakter striker yang dimiliki PSM seperti Everton, Pluim. Mungkin dia hanya kurang tahu dengan sosok striker baru PSM yakni Adilson Silva dan Andi Harjito. Tapi pasti dia sudah mengerti bagaimana karakter dari Everton, bagaimana cara menghentikan Everton, bagaimana menghentikan Pluim. Karena pasti dia pelajari selama 1 musim di PSM, dan bisa saja hal ini yang menguntungkan Dewa, dan bisa saja juga Agung Manan ini yang bisa membocorkan tanda kutip taktik-taktik yang Tavares lakukan selama ini di PSM Makassar. Jadi ini juga sedikit ancaman begitu ya, karena Agung Manan ini sepertinya karena dulu sudah lama bermain dan juga bisa memberikan
kepada informasi kepada timnya bahwa ini cara mainnya seperti ini loh, kita yang ini yang harus kita taktisi begitu. Baik. Nah, untuk PSM sendiri, apakah Ted Bapluim akan masih menjadi tumpuan yang kuat bagi PSM atau seperti apa? Iya, tidak bisa dipungkiri bahwa sejauh ini Pluim adalah sosok sentral di PSM Makassar. Meskipun di zaman Tavares ini atau di era Tavares, PSM memiliki perbedaan posisi dari sebelumnya di mana dia sebagai gelandang serang, kini menjadi ujung tombak serangan berdampingan dengan Everton. Namun peran dengan umpan-umpannya, akurasi penyelesaian akhirnya tidak berkurang sama sekali seiring juga bertambahnya usianya. Dan tentu dia bisa juga menjadi pemain kunci dari Dewa United, apalagi musim lalu kalau tidak salah di Stadion B.J. Habibie dia juga menjadi pencetak gol PSM ke gawang Dewa ketika lewat tendangan bebasnya. Dan ya kita tahu bahwa Pluim bisa saja menjadi kartu truf bagi PSM, apalagi ketika memang dia sedang on fire. Pasti pemain Belanda ini sangat sulit dihentikan. Baik, dan itu tadi Pluim memang dari pertandingan ke pertandingan selalu menjadi idola juga ya bagi seluruh pendukung PSM. Nah, selain Pluim juga di PSM ada Kenzo Nambu. Bagaimana dengan pemain yang satu ini? Ya, kalau kita Kenzo Nambu sendiri, memang kalau secara permainan, menit bermain dia selalu digantikan di babak kedua. Namun perannya sebenarnya sangat vital. Dia merupakan tipikal pemain yang pekerja keras, dia mampu bermain menyerang dan bertahan dengan sama baiknya, kemudian dia mencari tempat yang lihai dalam penempatan posisi. Kita bisa lihat di waktu lawan Persija Jakarta, Kenzo berhasil mencetak gol lewat sundulannya dengan mencari posisi paling akhir untuk memanfaatkan umpan dari Akbar Tanjung, tendangan bebas Akbar Tanjung, dan diselesaikan dengan lewat sundul. Inilah yang juga menjadi kelebihan dari Kenzo Nambu, meskipun saat ini sebenarnya Kenzo juga di PSM bukan posisi aslinya, karena posisi asli Kenzo adalah penyerang sayap yang biasa ditempati oleh Jakob Yance, dan kini diisi oleh Victor Detan. Justru dia kini sebagai playmaker, namun itu tidak mengurangi ketajaman dari sosok Kenzo Nambu di PSM. Di musim lalu juga kan dia menjadi sosok tajam dan kemudian bisa menjadi pemain kunci di saat-saat akhir ketika PSM alami kebuntuan dan bisa mencetak gol. Mungkin itulah kelebihan yang ada di Kenzo Nambu untuk Baik, dan itu juga kita melihat bahwa ada memang beberapa pemain yang selalu menjadi andalan dari PSM Makassar. Nah, dari pelatihnya sendiri nih, Tavares juga mengatakan bahwa untuk melawan Dewa United memang dia mengkhawatirkan si Kolovos ini. Mungkin kalau melihat apakah memang semembahayakan itukah Kolovos bagi PSM atau seperti apa? Ya, memang Kolovos kita memang menjadi pesepak bola asing mungkin yang baru merasakan atmosfer Liga Indonesia. Tapi dengan pengalaman yang dimiliki tadi, seperti yang saya katakan, dia sudah bermain di Eropa, kemudian bermain di Timnas Yunani. Dia memiliki banyak pengalaman untuk bermain di Indonesia, dan ketika memang dia bisa beradaptasi dengan cepat dengan sepak bola Indonesia, tentu hal ini akan membahayakan bagi PSM Makassar. Apalagi dia dengan umpan-umpannya juga, kemudian dengan penyelesaian akhirnya ditambah dengan postur badan yang cukup tinggi, tentu ketika pemain tengah PSM tidak mampu menghentikan Kolovos, bisa saja Alex Martin bisa menjebol gawang PSM dengan umpan-umpan dari Kolovos, umpan kuncinya. Nah, Kolovos ini yang unik juga kita perlu bahas ini, Wiljan Pluim sama Kolovos ini pernah bertemu begitu ya di pertandingan atau di klub membela satu klub yaitu di Liga 2 Belanda yaitu Willem II Tilburg. Ini apakah juga akan menjadi pertemuan sengit lagi bagi mereka atau seperti apa? Ya, tentu ini menjadi reuni bagi Wiljan Pluim, karena kita tahu bahwa Pluim adalah sosok pemain asing yang terlama di Indonesia yang membela satu klub, dan tentu juga mungkin ini akan menjadi duel sengit bagi Pluim maupun Kolovos. Siapa yang terbaik dalam pembuktian untuk lini tengah PSM dengan kemampuan yang dimiliki, dengan umpan-umpan yang dimiliki, dengan akurasi tembakan akhir, kemudian visi bermain seperti apa. Tentu ini akan menarik dinanti
dalam pertandingan ini, karena kita tahu bahwa dalam sepak bola siapa yang bisa menguasai lini tengah ya bisa dikatakan dia akan memenangkan sebuah pertandingan. Ya. Baik, dan itu tadi ada Wiljan Plim dan juga Kolovos. Nah, untuk kiper dari Dewa United ini kan ada Sonny Stevens, ini merupakan ex timnas Belanda U23. Ini juga apakah akan menjadi kiper yang cukup kuat untuk Dewa United, dan apakah menjadi ancaman yang cukup besar juga bagi PSM? Ya, tentu kalau saya lihat secara pribadi bahwa kemampuan kiper di Indonesia sebenarnya itu hampir sama juga dengan pemain-pemain asing, kiper asing. Cuma yang menjadi kunci juga di sini dalam membobol gawang lawan adalah bukan hanya di faktor kipernya saja, tapi di faktor pertahanan. Meskipun kita katakan bahwa sosok kiper ini hebat, tapi kalau tidak dinaungi dengan pertahanan yang kuat, maka bisa saja dijebol dengan pemain lawan. Meskipun mungkin kalau kita lihat secara postur badan, kiper-kiper AS itu lebih tinggi dari kiper-kiper yang ada di Indonesia. Kita tahu bahwa kiper di Indonesia itu hanya sekitar 180 ke atas, dan kiper AS itu bisa 187 bahkan bisa sampai 190 cm. Dan itu yang menjadi mungkin keunggulan dari kiper-kiper luar negeri daripada kiper Indonesia. Tapi secara kemampuan ya bisa dikatakan kiper Indonesia memiliki hebat juga. Baik, dan ini kita memang lihat bahwa dari postur pemain juga memang cukup berpengaruh sebenarnya ya. Tapi untuk taktik tetap harus juga dibuat secerdik mungkin begitu untuk melawan. Dari postur tubuh ya kita sebagai orang Indonesia tidak bisa berbuat apa-apa begitu ya. Oke, baik. Nah itu tadi juga saya sempat melihat di beberapa artikel bahwa pelatih PSM bahkan mengkhawatirkan Dewa United ini berasal dari tim yang kuat dengan modalnya atau tim kaya raya disebut. Apakah ini juga menjadi suatu ancaman atau ketakutan bagi PSM sendiri? Ya, kita tahu bahwa saat ini bursa transfer masih terbuka hingga 20 Juli. Dan kita tahu bahwa Dewa United ini merekrut pemain bisa dikatakan jor-joran. Mereka merekrut Agung Manan, mereka merekrut Adi Setiawan, mereka merekrut Alex Martins, kemudian mendatangkan kiper asing, mendatangkan Kolovos, kemudian Adi Setiawan juga, dan terakhir Ricky Kambuaya. Mereka mendatangkan sebenarnya dengan dana yang bisa dikatakan tidak terbatas dengan klub Indonesia itu bisa mendatangkan pemain-pemain yang berkualitas. Namun bisa saya katakan bahwa kedatangan pemain-pemain berkualitas juga tidak serta-merta bisa menunjang prestasi tim. Kenapa saya katakan? Kita berkaca pada kasus PSM kemarin. Kita tahu PSM Makassar juara pada musim lalu 2022-2023. PSM hanya mengandalkan pemain dari Liga 1 yang mereka pertahankan musim sebelumnya, kemudian merekrut pemain dari Liga 2, kemudian mengandalkan pemain akademi. Mereka tidak diandalkan sebagai tim juara. Namun ternyata di balik itu mereka mampu keluar sebagai juara dan menjadi kuda hitam, meskipun hanya pemain-pemain dari Liga 2 kemudian dari akademi. Jadi kalaupun memang Dewa jor-joran dalam hal perekrutan pemain ini, ya kita tahu memang mereka kaya akan finansial dan bisa saja ini menjadi tonggak mereka untuk berprestasi. Di luar negeri kan mungkin ada Manchester City yang bisa membeli prestasi dengan pemain-pemain mahal dengan dana yang tidak terbatas. Baik, dan itu tadi PSM sempat dijuluki kuda hitam begitu ya, dan tidak diunggulkan begitu. Mungkin apa yang dilihat dari pada saat itu kenapa sampai PSM dianggap sebagai kuda hitam dan akhirnya tidak diunggulkan, tapi di akhir bisa membuktikan begitu? Iya, pertama kan kita tahu bahwa rekrut PSM di musim lalu ditinggal banyak pemain kunci seperti Zulkifli Syukur, Ilham Udin, kemudian Hilmansyah, Syaiful, tapi dengan keberadaan Tavares yang mampu memoles pemain-pemain dari Liga 2, pemain dari jebolan akademi, kemudian dipadukan dengan pemain senior yang ada, menjadi taktik yang kuat di sepak bola Indonesia. Bahkan kalau bisa dikatakan PSM sebenarnya mungkin banyak diharapkan sebagai tim terdegradasi musim lalu. Melihat dari
komposisi pemain yang ada. Namun menjelma menjadi kuda hitam setelah mereka mampu tampil konsisten meraih kemenangan sebanyak 13 kali, tidak terkalahkan di 13 awal pertandingan, kemudian menjadi juara pramusim. Dari sinilah PSM menjadi kuda hitam dan ternyata mereka tetap mampu tampil konsisten meraih kemenangan demi kemenangan, kemudian hingga mengangkat juara di Stadion B.J. Habibie di akhir musim kompetisi. Nah, saya melihat bahwa kunci dari Tavares membangun tim adalah kekompakan dan kesulitan dari pemain yang dibangun dalam tim ini. Mungkin itu yang menjadi kunci, dan kita tahu bahwa pemain mampu menjalankan taktik yang diinginkan oleh Tavares. Nah, sejauh ini mungkin Kak Kaswadi selaku orang yang senang dengan PSM, senang dengan sepak bola, melihat Tavares ini sebagai pelatih sejauh ini dan track record PSM sendiri, mungkin penilaian terhadap Tavares ini sebagai pelatih yang seperti apa? Karena kita tahu juga Tavares dapat banyak pujian dari luar begitu. Iya, kalau kita Tavares melihat ketika cara melatih, dia adalah sosok yang memang sangat detail dalam hal melatih, mulai dari kesalahan tim, kemudian di mana keunggulannya tim, dia selalu koreksi di setiap pertandingan setelah pertandingan. Dia sepertinya pelatih yang memang pekerja keras, kemudian memiliki karakter yang ingin terus belajar. Kenapa saya bilang? Sepertinya ketika saya lihat selama mengikuti PSM juga, bahwa ketika selesai pertandingan dia langsung berkotak dengan laptopnya untuk melihat rekaman video hasil pertandingan PSM. Di situ kan artinya pelatih memang menaruh besar kepada tim ini, ingin melihat timnya menjadi lebih baik ke depan, melihat apa kekurangan timnya, kemudian apa potensi dari tim yang bisa dimanfaatkan untuk pertandingan selanjutnya. Kemudian dia juga mempelajari dari beberapa hasil pernyataan Tavares juga kan musim lalu, dia selalu mempelajari taktik-taktik yang dijalankan oleh lawannya, dan di situ bisa dilihat bahwa memang sosok Tavares ini memang bisa dikatakan klop lah dengan PSM, dan dia paham dengan karakter PSM Makassar itu, bagaimana sirine Apache, bagaimana kerja keras, pantang menyerah di situ. Bahkan kemarin ada isu bahwa Tavares ini kayaknya akan diambil oleh timnas deh, karena saking baiknya dalam melatih PSM kemarin. Nah, mungkin setelah kalau dari pandangan Kak Kaswadi sendiri, selama Tavares menjadi pelatih dan beberapa pertandingan sudah atau laga sudah dilalui oleh PSM sejauh ini, track record PSM untuk pertandingan hari ini akan seperti apa? Ya, kalau kita lihat sejauh ini kan PSM sebagai juara bertahan, tentu sebagai juara bertahan harus kerja lebih keras lagi, karena tim-tim lawan yang akan dihadapi memiliki motivasi tinggi untuk mengalahkan pertandingan. Tentu ini akan coba diulang kembali untuk musim lalu, dan PSM juga memiliki salah satu tim tertajam di Indonesia musim lalu di bawah Bali United dan Borneo, dan tentu hal ini juga ingin dipertahankan di musim sekarang. Dan yang paling penting adalah motivasi dari para pemain ini harus dijaga setiap pertandingannya. Jangan ketika kita sudah juara musim lalu, tiba-tiba karena musim ini ada anggapannya tanda kutip, ya kita sudah juara ya, kita main seadanya saya. Tapi kan tidak, kita harus ada target selanjutnya, kalau bisa ya mempertahankan gelar juara itu sendiri. Baik, artinya tidak boleh untuk berpuas terlebih dahulu betul. gitu ya, meskipun kemarin sudah menyabet gelar juara, tapi ada beberapa nanti kedepannya akan banyak juga laga yang dilalui, dan ini tandanya tidak boleh berpuas diri dulu, dan ini anggap sebagai bagaimana kemudian PSM mempertahankan gelar itu, dan bagaimana citra PSM di luar tetap menjadi baik. Nah, selain untuk tadi kita sempat membahas terkait motivasi, nah salah satu motivasi terbesar dari PSM atau yang saya lihat bagaimana PSM juga menjadi klub yang besar adalah pendukungnya begitu. Nah, Tavares sendiri pun juga meminta bahwa di laga kali ini supporter PSM juga bisa mendukung dengan penuh PSM dalam laga ini. Kalau Kak Kaswadi melihat sendiri supporter PSM hingga hari ini seperti apa? Ya, kita tahu bahwa PSM merupakan klub tertua di Indonesia dan memang salah satu tim yang memiliki basis
basis supporter yang sangat besar. Di luar mungkin Pulau Jawa, kita tahu bahwa di Jawa ada Bonek, kemudian di sini ada PSM, dan kita tahu bahwa dukungan yang diberikan oleh supporter PSM itu bisa dikatakan tidak ternilai. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita tahu bahwa untuk menyaksikan laga PSM, untuk mendukung PSM secara langsung di stadion, para pecinta PSM utamanya mungkin dari Makassar harus menempuh jarak hingga 3-4 jam, begitupun dari berbagai daerah lain yang ada di Sulawesi Selatan. Tentu hal ini yang tidak bisa bisa dikatakan sebagai pengorbanan bagi para supporter untuk mendukung tim kebanggaannya, dan mungkin ini pula lah yang bisa dikatakan menjadi penyemangat pemain di lapangan ketika bertanding, bahwa supporter sudah merelakan perjalanan jauh, hujan, panas, kemudian pulang malam, maka mereka harus memberikan permainan yang terbaik. Dan kita tahu bahwa ini juga yang kerap dijadikan motivasi oleh pelatih PSM Bernardo Tavares ketika berada di ruang ganti pemain. Ketika PSM tertinggal ataupun bermain buruk, ini yang dijadikan motivasi bahwa para supporter ini hadir, membeli tiket, melakukan perjalanan banyak jauh, pengorbanan banyak gitu pengorbanan, maka tunjukkan penampilan terbaik, kalau bisa lebih dari 100%. Baik, artinya dukungan untuk dari supporter ini juga secara psikologis bagi pemain juga cukup besar begitu bagaimana semangat mereka di lapangan. Dan nanti ini juga karena ini pertandingannya di Parepare, artinya bermain di kandang, ini juga apakah menjadi peluang yang besar bagi PSM di laga kali ini? Ya, tentu kehadiran supporter itu dalam sepak bola sangat penting, karena ini akan pertama menjadi motivasi bagi para pemain, tim kebanggaannya sendiri, menjadi energi ekstra, karena contohnya ketika pemain sudah lelah di pertandingan, misalnya menit-menit akhir pertandingan, tapi dengan teriakan, suara nyanyian para supporter, kemudian koreografi yang dilakukan, inilah yang membangkitkan semangat itu untuk kembali berlari. Kedua, kehadiran supporter ini bisa meruntuhkan mental lawan, bahwa apalagi penampilan yang diperlihatkan oleh supporter ini dengan koreonya mendukung tim kebanggaannya, justru ini menjadi membuat mental lawan menjadi drop. Mungkin itu kehadiran supporter. Baik, dan ini juga apalagi bermain di kandang begitu ya PSM, dan tentunya mungkin stadion akan dipenuhi saya rasa 70%-an dari supporter PSM begitu ya. Dan ini juga menjadi modal yang cukup kuat untuk PSM sebagai melihat pendukungnya banyak, ini tidak boleh dikecewakan seperti itu. Nah, untuk sampai saat ini kan mitos terkait, atau ini sudah jadi fakta ya, kalau PSM main di kandang itu sudah kemenangan sudah menanti begitu, seperti apa? Ya, itu tadi ketika kita berkaca dengan, kan kita tahu bahwa PSM baru berkandang di Stadion B.J. Habibie musim lalu, dan kemudian hasil yang ditorehkan cukup baik, di mana 12 pertandingan tidak terkalahkan, hanya 11 kali kemenangan dan 1 kali hasil imbang. Dan kita berharap sebenarnya sebagai pecinta PSM maupun masyarakat Sulawesi Selatan tentu berharap catatan ini bisa dipertahankan di musim ini, dengan dukungan para supporter, dengan permainan yang dipertunjukkan oleh pemain di lapangan, dengan pantang menyerah karakter PSM Makassar. Ya, bisa dikatakan bahwa Stadion B.J. Habibie angker lah bagi tim-tim lawan. Tapi di sisi lain tentu ini juga akan menjadi motivasi mungkin tim lawan bahwa kita harus menghentikan rekor ini. Kita harus menjadi tim yang pertama mengalahkan PSM. Makanya kalau bisa dikatakan ketika bertanding, PSM juga harus punya motivasi 2 kali lipat dibandingkan tim lawannya di pertandingan. Artinya ini juga menjadi, selain mungkin jadi secara psikologis bermain di kandang mungkin ada sedikit peluang, tapi juga ini ada jadi pressure juga ya bagi PSM, karena ini apalagi sudah gelar ini sudah dipegang lama atau melekat lama di PSM, tidak terkalahkan di kandang begitu, tapi ini setiap pertandingan akan menjadi pressure begitu. Nah, baik, untuk pertandingan yang sesaat lagi akan kita saksikan begitu Kak Swadi, kalau dari Kak Swadi sendiri prediksinya seperti apa PSM melawan Bali United kali ini? Ya, tentu kita akan melihat pertandingan yang seru, kemudian jalannya pertandingan mungkin akan sengit, karena pemain-pemain yang ada di kedua kesebelasan, dan permainan atraktif pasti ditunjukkan oleh
kedua kesebelasan ditambah adu taktik antara Tavares dan Jan Olda Okari. Ya, kalau saya prediksi dengan pertandingan dengan kehadiran supporter juga, PSM akan bisa menang lawan Dewa. Mungkin skornya 2-0 lah. Oke, baik, 2-0 untuk PSM Ya, dan juga melawan Dewa United begitu. Nah, untuk pertandingan nanti kita sudah sesaat lagi akan bersama-sama menyaksikan dan kita akan melihat bagaimana PSM apakah mampu meraih kembali gelar juara dan juga kita melihat di musim ini akan seperti apa serunya pertandingan. Baik, Kak Kaswadi, terima kasih atas bincang-bincangnya sore hari ini. Kita berharap juga sebagai masyarakat Sulawesi Selatan, PSM selalu menjadi tim yang besar dan memberikan pertandingan yang terbaik bagi para pendukung-pendukungnya, karena kita lihat ada The Maxman, ada Red Gang, ada banyak sekali pendukung PSM yang hari ini sedang menantikan juga kabar-kabar baik dari Pare-Pare begitu. Baik, terima kasih Kak Kaswadi, sehat selalu. Dan juga kepada Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan program kita pada sore hari ini. Tetap saksikan program-program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.